Ya, Shalom. Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali memulai PRT. Sebelum kita mulai acaranya lebih jauh lagi, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memelihara akan setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan, aktivitas yang boleh kami kerjakan. Dan jika pada malam hari ini kami akan mengikuti ibadah PRT lewat online, kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengikuti dengan baik. Berkati juga setiap jemaat yang boleh mengikutinya. Tuhan yang akan terus tambahkan kesetiaan, sukacita, dan damai sejahtera terus ada di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di GKMI Kalirejo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi Shalom, selamat malam. Kita akan memulai ibadah persekutuan keluarga malam hari ini. Hari ini acaranya berbeda dengan PRT sebelumnya. Kita akan tanya jawab. Jadi jemaat sudah menyampaikan beberapa pertanyaan untuk nanti Pendeta Heru akan mengupas. Nah, malam hari ini kita akan mengambil tema menghibur yang berduka dan membangun solidaritas bersama. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang berduka oleh karena adanya pandemi yang berkepanjangan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menghibur dan membangun saudara-saudara kita semua lewat podcast pada malam hari ini. Pendeta Heru, selamat malam Pendeta Heru. Ya Mbak, malam Mbak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Baik ya Pak. Sukacita, Amin. syukur atas berkat Tuhan. Ya, gini Pendeta Heru, malam hari ini kita akan membahas, Pendeta Heru akan bahas beberapa pertanyaan jemaat mengenai apa tema kita malam hari ini, yaitu menghibur yang berduka dan membangun solidaritas bersama. Saat ini banyak yang berduka Pendeta Heru, termasuk saya. Masa? Iya. Ya, malam hari ini mungkin Pendeta Heru akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu. Ada ayat Alkitab yang mau disampaikan. Nanti ada banyak. Ya, terima kasih untuk para jemaat yang antusias memberikan pertanyaan untuk disampaikan nanti kepada Pendeta Heru. Saya sudah mencatat ada banyak jemaat yang antusias mengenai tema malam hari ini, begitu Pendeta Heru. Amin. Ya, silahkan Pak Heru kalau ada ayat Alkitab yang mau disampaikan ke jemaat. Jemaat sudah rindu sekali ingin mendengarkan wejangan dari Pendeta Heru. Monggo Pendeta Heru. Ya baik Mbak Warsi dan Ibu Bapak sekalian yang di rumah, kita bersyukur hari ini dapat memasuki bulan Agustus dan ini adalah bulan kebangsaan, bulan bagi kita untuk merayakan berkat-berkat Allah lewat bangsa dan tanah air yang kita cintai, Indonesia. Baik, kita akan memulai tanya jawab kita pada malam hari ini. Tentu ini sebuah tema yang sangat menarik dan sangat aktual atau sangat tepat untuk kita bahas bersama-sama di saat kita menghadapi situasi pandemi sejak awal tahun 2020, tepatnya Maret ya. Awal Maret tahun 2020 itu pandemi atau COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Dan sampai hari ini sudah, kalau dihitung per hari, sudah lebih dari 500 hari bangsa kita menghadapi atau hidup di dalam situasi yang tidak menentu. Nah tentu ini jadi pergumulan semua orang, ya termasuk kita gereja. Dan tadi disinggung oleh Mbak Warsi, banyak orang yang berduka ya Mbak Warsi. Berduka. Berdukanya kenapa ya Mbak Warsi? Berduka, ada yang kehilangan keluarganya Pendeta Heru, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan komunitasnya. Jadinya saya pikir jemaat juga mungkin sebagian ada yang mengalami ini Pendeta Heru. Ya, saya akan coba
mulai dengan membaca sabda Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ayat ini sangat terkenal dan pas untuk kita coba gumuli bersama-sama di dalam menghadapi pandemi, dan juga tema kita hari ini menghibur yang berduka dan membangun solidaritas bersama. Galatia 6 ayat kedua, demikian sabda Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, juga Ibu Warsi, orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang semuanya itu ada dan tersedia, dia tentu sedikit sekali membutuhkan pertolongan, ya. Ya, betul. Orang yang kuat, orang yang segar, orang yang ekonominya cukup, tidak membutuhkan banyak pertolongan. Yang butuh pertolongan itu siapa? Orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang ekonominya mungkin pas-pasan, orang yang tidak kuat dalam banyak hal. Itu tentu butuh pertolongan dan bantuan. Nah, pandemi ini ada orang-orang yang merasa kuat, artinya dia sehat, dia ekonominya cukup, ada penghasilan cukup, pekerjaan cukup. Nah, tentu situasinya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak punya penghasilan tetap, sering sakit-sakitan. Nah, orang-orang yang demikian itu tentu yang perlu ditolong. Nah, persoalannya, apakah yang kuat ekonominya, yang sehat ekonominya, yang segar fisiknya, itu siap dan mau menolong yang kurang baik, yang kurang sehat, kan begitu kan ya. Nah, makanya ayat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia, itu sifatnya itu perintah, bertolong-tolonganlah, itu perintah, bukan anjuran, bukan hanya sekedar permohonan. Jadi ini itu sifatnya perintah yang sangat keras, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Artinya kamu harus, tidak boleh tidak, ya harus saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang lemah, agar semuanya terjadi sebuah keseimbangan. Yang kuat, yang segar, yang banyak tidak merasa kelebihan, sedangkan yang kurang tidak merasa berkekurangan. Yang tidak ada tidak kemudian merasa makin tidak ada dan makin berkekurangan. Nah, untuk itulah orang itu dapat bersolidaritas jikalau dalam situasi yang terjepit. Ya, katakanlah sekarang misalnya saya sehat, Ibu Warsi sehat ya, saya ekonominya cukup, Ibu Warsi ekonominya cukup, maka ya kita tidak akan saling tolong menolong karena kita kuat kok, kita sehat kok ya. Justru jikalau kita tidak kuat, kita sakit, itu makin membuka ruang pintu untuk kita saling tolong menolong dan bersolidaritas. Justru itu sebuah sikap solidaritas, kebersamaan itu muncul di dalam situasi yang tidak baik. Nah, pandemi ini tentu hal yang tidak baik bagi kita semuanya. Ya, semuanya baik non Kristen maupun Kristen, baik besar, kecil, tua, muda, semuanya berdampak dan kita berada pada posisi yang sama. Kita butuh orang lain untuk saling menopang dan mendukung. Nah, untuk itu, maka yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sangat tepat untuk konteks pergumulan kita di dalam jemaat dan hidup sehari-hari. Nah, kira-kira itu Mbak Warsi. Terima kasih Pendeta Heru. Jadi sifatnya perintah ya, untuk tolong saling
tolong menolong, perintah sifatnya. Iya, Nah, jadi perintah tidak itu. anjuran. Jadi kalau perintah kan harus kita kerjakan, gitu ya Pendeta Heru. Iya. Nah, Ah, apa yang bisa kita kerjakan di masa-masa seperti ini? Orang saya sendiri kekurangan misalnya, orang saya sendiri masih mencari sana sini, apa yang bisa saya bagikan? Kira-kira seperti itu. Pemikiran-pemikiran itu mungkin muncul Pendeta Heru di warga jemaat-jemaat kita ya. Saya sendiri tidak berkelebihan kok. Apa yang bisa saya bagikan, apa yang saya bisa kerjakan mengenai solidaritas dan menghibur yang berduka, orang saya sendiri berduka. Nah, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pendeta Heru. Apa yang harus saya kerjakan sedangkan saya sendiri ini loh orang papa, orang tidak bisa apa-apa. Bagaimana Pendeta Heru? ya, kita mesti sepakat dulu bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Ya. Itu kata firman Tuhan. Dan yang mesti disepakati dan difahami oleh jemaat Tuhan bahwa memberi itu kan tidak harus bentuknya materi. Nah, ini yang mesti kita kelola dan kita pahami bersama-sama supaya kita tidak sekedar terjebak kepada sebuah pemikiran, pemahaman bahwa memberi itu hanya materi. Wah, saya harus memberi makanan misalnya, uang misalnya, atau benda-benda yang semacam materi kepada orang lain. Nah, sementara saya tidak punya makanan banyak, tidak punya uang banyak, tidak punya materi banyak. Bagaimana saya bisa membagi dan memberi mereka sementara saya masih juga membutuhkan makanan, materi, uang untuk kecukupan diri kita sendiri. Nah, kalau konsepnya seperti itu, kita tidak akan bisa memberi. Sampai kapanpun kalau kita merasa saya itu masih berkekurangan dalam banyak hal, kita tidak akan bisa memberi. Nah, maka memberi itu mesti kita perluas. Bukan sekedar kita dapat memberikan uang atau berkat-berkat jasmani yang lain, makanan dan sebagainya. Tapi kita misalnya bisa memberi waktu. Memberi waktu itu misalnya, apakah kita punya waktu doa khusus, me time, saya dengan Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang sedang bergumul. Ini kita sama-sama nih bergumul nih, kita sama-sama nih menangis nih. Kita sama-sama nih meratap. Nah, apakah kita punya waktu khusus me time, waktu saya untuk kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang sedang bergumul, yang sedang menangis, yang sedang kehilangan pekerjaan, yang sedang kehilangan keluarga barangkali, yang sedang kehilangan misalnya komunitas dan persekutuan dan yang lain-lain. Nah, itu juga salah satu kita memberikan waktu kita kepada mereka untuk kita berdoa dan membackup, mendukung pergumulan mereka di dalam doa. Sehingga ini konsep memberi harus kita perluas ya, Bapak Ibu, supaya tidak sekedar kita memberi hanya bentuknya materi. Ya. Terima kasih Pendeta Heru. Jadi ini yang menjadi harus kita garis bawahi ya, bahwa memberi bukan hanya materi bentuk gelondong gitu ya, yang kelihatan mata gitu ya Pak. Jadi kita sepakat lebih luas, memberi itu bisa memberi kita waktu untuk berdoa atau mendoakan sekedar, jangan isaku ngurdungo misalnya, tidak isaku ngurdungo sudah mendoakan itu sudah sangat luar biasa gitu ya Pak Heru ya. Nah, seringkali yang terjadi itu begini Pak Heru, agak malu gitu, mau memberi cuman sedikit malu. Nah, ini yang seringkali terjadi. Aku duwe kunggur meh ngei sayur bening misalnya gitu, ada rasa malu karena tidak bisa seperti si A si B gitu Pak. Ini yang harus, jadi pemaparan Pendeta Heru tadi sudah jelas, jadi tidak dalam bentuk materi saja dan tidak harus banyak, sedikit pun itu asal dari hati ya. Bentuk perhatian itu tetap ya Pak ya,
bisalah kita melakukan sedikit demi sedikit, belajar memberi, gitu Pendeta Heru ya. Nah, apa kita masuk ke pertanyaan jemaat Pendeta Heru? Pergumulan-pergumulan jemaat, Ya. banyak sekali ini nanti kalau makan waktu berapa jam ini nanti PRT kita ya. Monggo Pak Warsi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat sekalian yang berada di rumah, ada beberapa pertanyaan dari jemaat yang nanti akan dibahas oleh Pendeta Heru. Akan saya bacakan pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama pertanyaannya seperti ini Pak. Mohon diberikan kiat-kiat yang praktis agar memberi itu, nah ini Pak tadi yang sudah disinggung Pendeta Heru, agar memberi itu tidak sekedar dipikirkan saja, tetapi benar-benar diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Terima kasih. Nah ini pertanyaan dari jemaat Pendeta Heru, monggo. Ya, jadi baik. tidak hanya dipikirkan, berangan-angan saja gitu ya. Ya, saya yakin Mbak bahwa jemaat kita itu jemaat yang murah hati. Amin. Saya yakin percaya itu. Iya Pak, percaya. Ya. Hanya memang karena kemampuan untuk memberi itu tidak ada. Saya itu sebetulnya kepingin Pak memberi. Tapi ya gimana lagi saya tidak punya. Nah sehingga akhirnya membuat jemaat terkadang tidak mau atau tidak memberikan sesuatu kepada sesama dan yang juga kepada Tuhan. Tapi saya yakin bahwa jemaat kita adalah jemaat yang murah hati, yang ingin memberi kepada orang lain. Nah ini yang mesti kita motivasi, kita tingkatkan kemauan untuk memberi. Itu yang pertama dulu. Nah, kemauan itu, ya Pak, kemauan ya. Iya, Mbak. Kemauan untuk memberi dulu yang pertama betul. kemauan. Jadi jika toh pun kita ada, kita punya, kita mampu, kita bisa, tapi kalau tidak ada kemauan untuk memberi, ya sulit untuk memberi. Ya. Namun juga sebaliknya, jika ataupun kita tidak mampu, tidak bisa, ataupun ya seadanya. Tapi kalau kita mau memberikan apa yang kita mampu dengan maksimal, berjuang dengan apa yang ada pada kita berjuang, berusaha, itu juga baik. Gitu ya. Artinya apa? Artinya saya ingin mengajak jemaat sekalian, yuk kita tingkatkan dulu ya kemauan untuk memberi. Memberi itu bukan sekedar saya punya ini, saya berikan ini kepada dia. Bukan sekedar itu loh Mbak. Memberi itu termasuk gini. Termasuk ketika saya tidak bisa akan sesuatu, saya mau belajar. Untuk saya kemudian bisa dan menggunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Nah itu juga menurut saya termasuk konsep memberi. Bagaimana saya berusaha sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin. Yang tadinya tidak bisa, tidak mampu, tidak mau, tidak punya tidak punya skill, akhirnya saya mau belajar baik-baik, mau belajar sungguh-sungguh, akhirnya saya mampu dan saya bisa memberikan apa yang saya bisa kepada orang lain. Nah itu juga salah satu konsep kita memberi. Jadi berusaha untuk bisa, itu pun juga bagian dari kita memberi. Sehingga ini sebetulnya skopnya, ruang lingkupnya itu luas loh Mbak Warsi. Ya. Nah yang pertama itu, mesti kita tingkatkan kemauan untuk memberi. Pertama kemauan. Kemauan harus itu. Ya. Yang kedua, nggak usah yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi lah. Katakanlah simpelnya ya, praktisnya. Kita punya grup WA jemaat. Beri waktu untuk kita bisa bagikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Lewat grup WA, misalnya ucapan ulang tahun. Ini jujur saya katakan, saya memang jarang menyampaikan ucapan ulang tahun di WA grup. Saya lebih senang, lebih suka saya sampaikan itu secara personal. Jadi saya japri orang-orang yang berulang tahun, sehingga ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya itu
personal. Nah, bagi saya itu pun memberi. Kita misalnya punya konten yang bagus, entah itu pujian, entah itu firman Tuhan atau apa, kita posting di WA. Itu kemudian membuat jemaat bersemangat, bersukacita, bergairah, dan memiliki wawasan yang baik terhadap banyak hal, itu pun juga memberi. Toh itu kan sebetulnya mudah ya. Ya, mudah Hanya sekali Pak Heru, hanya kemauan tadi. betul, Ya. memang harus hati-hati di dalam memposting Ya, sesuatu satu supaya ya. bukan itu hoax dan sebagainya. Ya, Ya, satu lagi kemauan, terus tidak usah muluk-muluk. Triknya seperti itu tadi. ya, betul. Jemaat ini tadi minta trik-trik praktis apa gitu. Tadi kemauan, tidak usah yang muluk-muluk. Contohnya saja tadi memberi selamat ulang tahun di grup WA gitu ya. Yang selama ini yang memberi perhatian di grup WA hanya Bu Indah saja, selamat ulang tahun gitu. Hanya Bu Indah, yang lain-lain mana tidak ada gitu ya. Ya berharap lewat trik-trik memberi ini jemaat tergugah untuk yang masuk di grup WA itu biar agak rame WA-nya gitu, jadi ada masukan-masukan yang lain gitu ya Pendeta Heru. Nah, sudah Pendeta Heru atau mau lagi triknya satu lagi atau sudah? Cukup sih itu Cukup dulu sih. ya. Nah, saya akan kembali membacakan pertanyaan ya atau pergumulan-pergumulan jemaat gitu. Wah, ini agak panjang Pendeta Heru. Nah, di situasi pandemi saat ini sangat berdampak bagi semua orang. Semua orang terdampak. Tua, muda, kaya, miskin, yang Kristen maupun yang non-Kristen ya. Kita tahu Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih dan berbagi. Lebih baik memberi, tadi sudah disampaikan Pendeta Heru, beri daripada menerima. Nah, formulanya itu seperti apa Pendeta Heru yang bisa disampaikan ke jemaat ini, yang bisa menolong kita dalam konteks saat ini untuk kita bisa berbagi. Ya. Jemaat ini minta formulanya itu seperti apa? Ya, kalau tadi sudah ada kemauan, rumusnya gitu ya? Ya, rumusnya. Sudah ada kemauan, tidak usah mulu-mulu. Tadi sudah disampaikan lebih baik memberi daripada menerima gitu. Ya, ya baik Pak Warsi. Kalau orang memberi itu kan seperti halnya orang masak ya. Orang masak itu kan pasti ada bumbu-bumbu pakemnya. Ya, ada bumbu dasarnya. Bumbu-bumbu dasarnya. Ya. Nah, memberi pun juga sebetulnya ada pakemnya. Ada bumbu-bumbu dasarnya seperti orang masak. Yang tadi disebutkan oleh Rasul Paulus apa? Hukum Kristus, itu pakemnya. Jadi kalau ditanya formulanya apa, itu kan bumbu dasarnya apa, itu kan? Rumusannya apa? Resepnya apa? Itu ya hukum Kristus itu. Hukum Kristus itu menjadi sebuah formula bagi kita untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Bagaimana kita melakukan hukum Kristus? Gitu kan tadi disinggung oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, sekarang kita tahu dulu beban satu dengan yang lain itu apa. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Saya enggak tahu bebannya Mbak Warsi, bagaimana saya akan bisa menolong Mbak Warsi dengan landasan hukum Kristus, kan gitu Mbak Warsi. Nah, jadi mesti ada komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang sehat untuk saling berbagi beban, berbagi pergumulan, baik sifatnya pribadi, personal, si A, si B, si C gitu, atau dalam kelompok kecil, misalnya keluarga lah, PRT atau apa, atau mungkin teman-teman dekat. Nah, sekarang mari kita lihat kita sudah berkomunikasi dengan baik atau tidak.
Masih ada sekat-sekat kita untuk terbuka, berbagi berkat, berbagi beban, berbagi pergumulan atau tidak. Nah ini yang mesti juga kita evaluasi. Sejauh mana komunikasi kita dengan satu dengan yang lain. Terbuka atau tidak. Jujur atau tidak. Sampaikan beban-beban atau tidak. Nah itu menurut saya akar yang sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi artinya adalah ketika kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu kan kita menjadi satu keluarga Allah, gitu kan. Nah, seberapa kita menganggap satu dengan yang lain itu sebagai satu keluarga. Saya dan Ibu Warsi misalnya ketika menganggap ini sebagai satu keluarga atau dengan jemaat yang lain lah. Makanya berulang kali saya katakan saya itu ingin jadi keluarga bagi Bapak Ibu sekalian. Yuk kita jadi satu keluarga yang mau berkomunikasi terbuka, semua beban-beban kita coba kita sampaikan dengan harapan kita saling dikuatkan, saling tolong menolong menanggung beban. Itu memenuhi hukum Kristus. Jadi pakemnya ya menurut saya formulanya ya hukum Kristus itu. Nah, praktisnya bagaimana? Yaitu ada komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, komunikasi yang jujur, tidak ada asumsi-asumsi, persepsi-persepsi macam satu dengan yang lain. Intinya kita melihat bahwa setiap jemaat Tuhan tentu ingin membangun tubuh Kristus dalam lingkup GKMI Gereja. Jadi praktisnya yuk kita tingkatkan komunikasi, kejujuran, relasi kita perkuat dengan saling terbuka, saling berbagi beban, pergumulan yang bisa kita bagikan. Itu Mbak Warsi. Ya, jadi kuncinya di komunikasi ya Pendeta Heru. Jadi kalau tidak ada komunikasi, bagaimana saya tahu kebutuhan, bagaimana saya tahu pergumulan Bapak Ibu misalnya gitu ya. Kalau wah aku ki bar ngene bar sakit gini, enggak mbok besuk gini lah. Bagaimana bisa tahu kalau tidak ada komunikasi yang baik? Bagaimana kita bisa mendoakan kalau tidak tahu gitu? Bapak Ibu Saudara sakit tidak memberitahu. Ya. Harapannya kan kita menjadi satu keluarga itu saling terbuka. Tidak ada dusta di antara kita. Ya mungkin gini, saya mencoba memahami kenapa misalnya sakit tidak disampaikan sehingga kita tahunya itu telat. Yeah. Nah mungkin gini konsepnya tidak ingin merepotkan orang lain. Nah gitu kan sehingga tidak disampaikan kepada orang lain. Saya sangat memahami situasi kayak gitu. Nah cuma ya akhirnya ya kita tahunya telat. Tahunya kalau si A sakit, si B butuh ini butuh itu, kita tahunya telat karena tidak ada informasi yang masuk. Dan itu akhirnya bisa digoreng oleh orang-orang yang tidak suka terhadap gereja. Nah itu Pak. Bisa saja. Bisa saja seperti itu. Jadi, yang ginilah, yang kurang inilah, yang enggak besok dan macam-macam itu bisa digoreng loh Mbak. Atas situasi kayak bukan gini. hanya sukun goreng ya Pak. Jadi itu, berita itu juga bisa digoreng ternyata ya. Nah kan kita menganggap bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita berharapnya kita menjadi satu keluarga. Alangkah indahnya kalau beban berkat itu dibagi bersama. Itu tahu oh si A sakit, si B sakit, mari kita berdoa. Paling tidak itu Pak. Kalau merasa sungkan, merepotkan, saya pikir kok kalau menurut saya kok sebaiknya tidak seperti itu. Jadi tujuan kita bersekutu adalah untuk menggalang solidaritas, untuk saling mendoakan, saling menguatkan yang lemah, gitu ya Pak. Kalau sedang sakit ya sebaiknya minta tolonglah didoakan gitu. Bukan berarti aku bisa berdoa dewe kok ngapain dadak minta tolong. Bukan seperti itu konsepnya ya Pak Heru ya. Jadi sebagai satu keluarga. Nah terus selanjutnya Pak Heru. Masih ada? Oh satu lagi nih. Satu lagi. Ya. Nah pertanyaannya seperti ini. Kita ini kan hampir
2 tahun ini jarang sekali melakukan ibadah bersama gitu ya. Nah, yang menjadi pergumulan salah satu jemaat ini bagaimana supaya pertumbuhan iman itu terus ada. Jadi rasanya kok tidak ada persekutuan doa, tidak ada persekutuan keluarga, kebaktian umum tidak ada, pemuda remaja tidak ada, semuanya los tidak ada. Jadi itu seperti garing gitu loh Pak Heru. Tidak ada asupan-asupan rohani gitu. Nah, triknya supaya kita terus tekun membaca Alkitab, berdoa itu seperti apa Pak untuk membangun kekuatan iman itu loh. Ya, baik. Ini saya pikir pertanyaan yang bagus ya. Dan ini iya, tentu loh jemaat kita itu top-top loh Pak. ini sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dan Iya. ini sangat kontekstual ya, sangat dibutuhkan oleh jemaat Tuhan di tengah situasi kayak gini. Ya, jadi yang pertama dulu, kita itu satu sisi adalah orang-orang yang bisa melakukan upaya-upaya sendiri secara personal pribadi. Misalnya bisa berdoa sendiri, bisa baca kitab suci sendiri. Satu itu. Tapi juga kita terikat dalam sebuah komunitas bersama. Nah, makanya kita butuh persekutuan, butuh pertemuan ibadah dengan teman-teman, saudara-saudara kita seiman. Nah, situasi pandemi ini memang seharusnya yang normal itu ya ada pertemuan fisik, ibadah bersama, PRT bersama, persekutuan doa bersama, ketemu fisik. Dan juga persekutu di dalam roh dan kebenaran. Nah, cuma persoalannya kan situasi pandemi, akhirnya PRT tidak ada, persekutuan doa tidak ada tapi di rumahnya masing-masing, ibadah juga tidak ada, kategorial juga tidak ada. Pertemuan fisik itu menjadi sangat kurang sekali. Yang ada adalah persekutuan di dalam roh. Nah, menurut saya itu tuh tidak mengurangi esensi kita bersekutu loh. Persekutuan roh itu tidak mengurangi esensi kita di dalam kita hidup dalam sebuah komunitas. Memang situasinya kayak gini, anomali itu tidak seperti biasanya. Ya inginnya kita bersekutu, bertemu tatap muka di gereja, pemuda, remaja, komisi perempuan, pria, lansia dan sebagainya. Tapi itu kan tidak bisa. Nah, maka tadi ada satu aspek lagi yang kita bisa lakukan secara personal, pribadi. Ya akhirnya kita mesti perkuat semangat, motivasi untuk kita bertumbuh secara pribadi. Doa pribadi, baca kitab suci pribadi, kalau perlu ya kita dengarkan khotbah-khotbah yang baik ya, khotbah-khotbah yang baik. Sekarang loh, emang ada pendeta penganu khotbah yang tidak baik? Saya tidak menghakimi, tetapi kita harus seleksi supaya khotbah-khotbah itu bisa membangun iman kita dengan baik dan itu kita tidak salah arah. Karena ada banyak sekali sekarang berita-berita online, khotbah-khotbah online, renungan-renungan online yang kita kalau tidak hati-hati kita akan terjebak di dalam pengajaran yang tidak baik. Oh iya iya. Itu yang harus kita hati-hati. Oh gitu. Ya jadi ini menjadi topik tersendiri mungkin lain waktu bisa disampaikan ya. Itu ada khotbah yang tidak baik, ada aliran-aliran dan macam-macam itu supaya kita tetap terikat di dalam satu wadah gitulah Pendeta Heru, jadi tidak melenceng kemana-mana. Mungkin nanti lain waktu bisa dibuka lagi komunikasi seperti ini. Baik Mbak Warsi, baik. Nah Bapak Ibu terima kasih Pendeta Heru untuk pemaparannya malam hari ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini sudah menyampaikan pertanyaan yang kritis, yang bagus, yang sudah dijawab oleh Pendeta Heru. Kita akan tutup persekutuan keluarga pada malam hari ini. Minta Pendeta Heru untuk tutup kita dalam doa.
Ya, sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan Oh ya, statement closing penutup statementnya. ya. Ya, Well, Ya, monggo ya sekali ya, lagi. baik Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk kita meratap, ya. Memang ini saatnya kita meratap kepada Tuhan. Justru ketika kita meratap itu kita merasa kita lemah dan kita butuh Tuhan. Di dalam meratap itu kita makin kuat di dalam bersolidaritas secara praktis. Dan tetap kita galang keterbukaan komunikasi yang baik, yang sehat, tanpa ada asumsi-asumsi, tanpa ada persepsi-persepsi yang tidak di cross check satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika ini disampaikan justru akan menjadikan sebuah blunder atau konflik di dalam persekutuan tubuh Kristus di dalam jemaat. Sebab itu ketika ada berita-berita apa-apa yang terkait dengan kehidupan gereja, yuk kita lihat, kita teliti, kita analisa, kita cross check supaya yang kita sampaikan itu tidak kemudian menimbulkan sesuatu hal yang bisa berdampak negatif bagi kesatuan tubuh Kristus. Ya, baik, demikian yang boleh saya sampaikan. Kita akan berdoa, juga kita bersyukur atas usaha upaya dari bidang peribadatan, khususnya tim media yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan sebuah konsep yang lain dari sekedar persekutuan seperti biasa ya Bapak Arsi ya. Berharap ini bisa memberkati jemaat sekalian. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan di surga, terima kasih untuk percakapan kami pada saat ini yang tentu berlandaskan akan sabda Tuhan. Kami memohon Tuhan terus berikan kepada kami sikap serta kemauan yang kuat untuk bisa berbagi, untuk bisa juga menggalang solidaritas antar umat agar di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan, ketika kami semuanya menatap kepada Tuhan, justru di situlah tergalang semangat dan solidaritas yang maksimal di antara jemaat Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Tuhan kuatkan, teguhkan, dan mampukan kami untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini dengan sebuah iman serta keyakinan bahwa satu saat pandemi ini akan berhenti, akan berlalu oleh Tuhan yang mengaruniakan segala hal bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.